Pengertian maisir, contoh, dan bedanya dengan gharar. Apa itu maisir? Mengapa tindakan ini dilarang dalam ekonomi syariah? Yuk simak. Maisir adalah salah satu larangan dalam kegiatan ekonomi dan perbankan syariah karena dianggap membawa kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Larangan ini bahkan bersumber langsung dari Al-Quran sehingga umat Islam sangat mengharamkan serta menghindari tindakan tersebut. Sadar atau tidak, tindakan tersebut seringkali kita jumpai dalam transaksi sehari-hari. Agar Anda tidak terjerumus ke dalamnya, OCBC akan memberikan penjelasan mengenai arti maisir, contoh, dan perbedaannya dengan gharar. Yuk simak. Pengertian maisir. Maisir adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Mudahnya, istilah ini dapat dipahami sebagai judi atau taruhan. Selain diharamkan, tindakan ini juga termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Ciri umum transaksi maisir adalah unsur spekulatif, berupa pengumpulan harta dari semua pemain dengan kesepakatan bahwa pemenang akan mengambil seluruh atau sebagian harta milik pihak lain yang berpartisipasi sehingga keuntungan hanya dapat dirasakan satu pihak saja. Tindakan ini seringkali menggunakan dua istilah yang berbeda, yakni maisir dan qimar. Meskipun demikian, keduanya merujuk pada kesamaan makna, dengan ciri sebagai berikut. Qimar dan maisir adalah judi pada zaman jahiliyah, disebut pula sebagai juzur dan siham. Inti dari qimar dan maisir adalah bertaruh sekaligus mengadu nasib untuk menghasilkan keputusan siapa yang akan menang dan kalah, game of chance. Keduanya bukan merupakan sebab kepemilikan barang menurut Islam. Maisir dalam konteks keuangan artinya peluang seseorang untuk mendapatkan keuntungan finansial berupa sejumlah harta milik pihak lawan ketika ia memenangkan suatu prediksi yang didasarkan pada untung-untungan semata. Mengapa maisir dilarang? Dalil larangan praktik maisir adalah surah Al-Maidah 5, ayat 90 yang menggambarkan maisir sebagai judi dan mengundi nasib dengan anak panah. Kemudian pelarangan tersebut ditegaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ketika seorang Muslim berkata, "Mari aku bertaruh denganmu," maka setelahnya ia harus bersedekah. Para ulama menafsirkan hadits ini sebagai larangan maisir karena setelah umat Muslim mengajak bertaruh, mereka harus memberikan kafarat atau sejumlah denda yang harus ditunaikan karena perbuatan dosa agar tertutup dan dampak negatifnya tidak menimpa kita di dunia maupun akhirat. Alasan lain mengapa maisir dilarang adalah karena transaksinya hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya akan menderita kerugian sehingga sifatnya win-lose solution. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan win-win solution dalam ekonomi Islam. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam mengedepankan kemakmuran masyarakat melalui hasil kerja kerasnya sendiri. Sedangkan maisir adalah transaksi yang didasarkan pada keberuntungan spekulatif dengan risiko kerugian hingga pada nominal besar. Kriteria maisir. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dianggap mengandung maisir, yakni sebagai berikut. Adanya taruhan. Taruhan merupakan tindakan yang bergantung pada suatu kondisi tidak pasti, dengan disertai risiko kerugian bagi salah satu pihak dan keuntungan bagi pihak pemenang. Misalnya, pertaruhan sejumlah uang supporter dalam permainan sepak bola. Mukabil. Salah satu unsur maisir adalah adanya mukabil, yakni mempertaruhkan uang atau harta terhimpun dengan tujuan memakan harta orang lain. Hal ini berbeda dengan bisnis, karena taruhannya berupa risiko yang disertai adanya kerja keras untuk mencapai target. Pemenang mengambil harta pihak yang kalah. Maisir memberikan hak kepada pemenang untuk mengambil harta pihak yang dikalahkannya. Hal ini tentu menimbulkan kerugian padahal keduanya tidak saling memberi manfaat satu sama lain. Perbedaan gharar dan maisir. Sebagian ulama menganggap bahwa maisir adalah bagian dari gharar karena keduanya sama-sama mengandung ketidakjelasan. Namun terdapat perbedaan sebagai berikut. Gharar biasanya terdapat dalam transaksi jual-beli dan bisnis, di mana terdapat ketidakjelasan komoditas objek akad sehingga para pihak tidak mengetahui kondisi, jumlah, atau wujud barang yang diperjualbelikan. Adapun maisir adalah transaksi yang berbentuk permainan spekulatif dengan objek sejumlah harta taruhan.
Untuk menentukan pemenangnya, akan melihat pada keberuntungan mereka. Contoh maisir. Maisir tak hanya terbatas pada judi atau taruhan, namun juga meliputi beberapa transaksi yang mengandung unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas, yakni sebagai berikut. Game online dengan konsep taruhan seperti Higgs Domino. SMS berhadiah dan kuis yang dilakukan melalui telepon, sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI nomor 9 tahun 2008. Taruhan dalam bentuk togel dengan skema transaksi pembelian kupon dan menebak beberapa digit angka. Asuransi konvensional juga seringkali dianggap mengandung maisir karena terdapat spekulasi atas suatu sebab yang belum tentu terjadi di masa depan. Cara menghindari maisir. Berdasarkan uraian di atas, tentu dapat disimpulkan bahwa maisir adalah unsur dalam transaksi yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Agar dapat menghindarinya, Anda dapat menerapkan beberapa tips berikut ini. Meningkatkan ketakwaan pada Allah. Cara paling ampuh untuk menghindari maisir adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hal ini dapat Anda lakukan dengan cara memperdalam pemahaman ilmu agama melalui Al-Quran, Sunnah, maupun hadis. Gunakan layanan syariah. Maisir adalah unsur transaksi yang dilarang menurut ekonomi Islam. Dengan demikian Anda dapat menghindarinya melalui penggunaan perbankan, asuransi, e-wallet, dan investasi bersistem syariah. Berinvestasi. Alih-alih mempertaruhkan uang untuk suatu hal yang tidak pasti, lebih baik Anda mengalokasikan dana pada beberapa instrumen syariah. Selain turut serta dalam memantau dan mengambil keputusan, kegiatan ini juga tidak merugikan orang lain. Menghindari undian. Beberapa ulama berpendapat bahwa undian juga mengandung unsur maisir. Agar dapat menghindarinya, alangkah baiknya Anda membiasakan diri menabung sisa penghasilan mulai sekarang daripada menggunakannya untuk membeli kupon undian berhadiah. Demikian pembahasan tentang pengertian maisir, contoh, dan bedanya dengan gharar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuk kita klik tombol like, share dan subscribe.